Halo, apa kabar? Kembali kita melanjutkan kuliah tatap muka kita yang kedua bersama saya, atau merupakan pertemuan ke-9 dari jadwal 14 kali perkuliahan, eh, dan kembali akan dilaksanakan dengan sistem semi online untuk mata kuliah konservasi tanah dan air. Dan materi kali ini adalah tentang prediksi dan pengukuran erosi. Oke, saya ingatkan kembali materi perkuliahan kita adalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi sekarang kita akan masuk di materi ke-9, pengantar, pengukuran, dan prediksi erosi. Oke, yang pertama kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu pengukuran dan prediksi erosi. Ada dua kata, pengukuran, dan kata kedua adalah prediksi. Prediksi erosi pada bidang tanah adalah metode untuk memperkirakan laju erosi yang akan terjadi dari tanah yang dipergunakan dalam suatu penggunaan atau pengelolaan tertentu. Sementara pengukuran erosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur erosi secara langsung, baik menggunakan metode peta kecil, metode DAS dalam arti mengukur sedimen yang terjadi dalam suatu daerah aliran sungai, metode survei profil tanah yang tererosi, dan yang terakhir memasang tongkat pengukur. Perbedaan antara keduanya adalah pengukuran erosi dilakukan secara langsung, sementara prediksi erosi dilakukan secara tidak langsung. Prediksi erosi dilakukan untuk menduga laju rata-rata erosi suatu bidang tanah tertentu untuk setiap macam tanaman dan tindakan pengelolaan yang mungkin dilakukan atau yang sedang dipergunakan. Secara umum, erosi yang terjadi di suatu lahan itu dianggap merupakan fungsi dari hujan, kondisi tanah, faktor kemiringan dan panjang lereng, faktor vegetasi dan pengelolaan tanaman, dan bisa juga faktor teknik pengelolaan lahan dan metode konservasi yang diterapkan di lahan tersebut. Oleh Wismayer dan Smith tahun 1978, hubungan tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu persamaan matematika yang dikenal sebagai Universal Soil Loss Equations atau USEL. Jadi A atau banyaknya tanah yang tererosi dalam satuan ton per hektar per tahun merupakan hasil perkalian dari erosivitas hujan atau R, erodibilitas tanah atau K, panjang lereng atau L, faktor kemiringan lereng atau slope, keduanya biasanya digabung berarti faktor LS, faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman, serta faktor tindakan konservasi tanah dan manajemen pengelolaan tanah yang dipergunakan, atau faktor P. Kelemahan dari metode ini adalah yang pertama, hanya dapat memprediksi erosi lembar dan erosi alur di bawah keadaan tertentu. Ingat kembali bahwa erosi itu banyak jenisnya dan prediksi dengan metode ini hanya bisa dilakukan untuk erosi lembar. Kemudian yang kedua, tidak dapat memprediksi pengendapan. Artinya jika ada erosi vertikal yang terjadi dari lapisan tanah atas ke lapisan tanah bawah, maka erosi ini tidak dapat metode prediksi erosi ini tidak dapat melakukan prediksi dengan akurasi yang baik. Dalam artian bahwa tanah yang tererosi hanyalah merupakan tanah yang berpindah secara horizontal. Kemudian tidak mempertimbangkan sedimen erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai. Padahal ketiga erosi tersebut merupakan erosi yang cukup penting, terutama dalam merubah permukaan sungai, juga ada kaitannya dengan banjir, sedimentasi, dan sebagainya. Erosi terlalu tinggi dari yang sebenarnya. Jadi sering sekali terjadi overestimasi atau perhitungan yang memberikan hasil erosi yang terlalu tinggi dari keadaan real di lapangan. Dan selanjutnya juga kelemahan ini tidak bisa dilakukan pada tanah timbunan seperti di perusahaan tambang. Akan tetapi keunggulannya, erosi ini bisa dilakukan kapan saja, tidak terpengaruh musim, dan menggunakan data-data yang relatif mudah dikumpulkan
untuk diolah dalam perhitungan ini. Selain dengan metode tadi, ada juga prediksi erosi lainnya, misalkan dengan menggunakan analisis citra satelit dengan bantuan Geographical Information System. Sebagaimana gambar yang saya berikan contoh ini adalah suatu prediksi terhadap peluang munculnya erosi di suatu wilayah di India. Jadi kalian perhatikan ada peta India yang kecil ini, kemudian wilayah Karnataka adalah yang diberi warna abu-abu, dan hasil dari prediksi probabilitas erosinya disajikan dalam 4 gambar ini untuk tahun 2002, tahun 2007, tahun 2012, dan tahun 2017. Jadi, warna kuning menunjukkan tingkat erosi 100%, kemudian warna hitam menunjukkan tingkat erosi yang rendah. Dan bisa terlihat bahwa jumlah probabilitas 100% itu semakin berkurang dari tahun ke tahun. Pengukuran erosi selanjutnya akan kita bahas di beberapa slide ke depan. Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bisa dilakukan dengan metode peta kecil. Metode ini merupakan metode dengan tingkat akurasi yang dianggap jauh lebih baik dibandingkan metode-metode pengukuran erosi langsung lainnya, karena dianggap mewakili kondisi real di lapangan. Metode pengukuran erosi peta kecil digunakan untuk mencari data erosi, pengaruh faktor tanaman, dan pengelolaan tanah. Sayangnya, pengukuran dengan metode ini tidak bisa dilakukan sepanjang waktu, hanya bisa pada musim hujan. Kemudian aliran alami dari daerah sekitarnya ditiadakan dan sering run off pada suatu tempat sepanjang sekat antar plot. Setelah terjadi hujan lebat, sering petak menjadi turun, kemudian pengelolaan tanah dan perlakuan agak sulit karena ukuran yang kecil khusus yang diolah saja. Tapi keunggulannya ini adalah metode yang paling mendekati keadaan sebenarnya di lapangan. Apalagi jika vegetasi yang digunakan adalah vegetasi asli atau keadaan existing yang ada di lahan tersebut. Ini adalah contoh layout dari peta kecil berdasarkan penelitian dari Park dan kawan-kawan tahun 2012 yang menggunakan metode ini sebagai pembanding terhadap metode Russell. Metode Russell merupakan metode kodifikasi dari Ussel yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, metode ini biasanya menggunakan petak berukuran 3 x 20 meter dengan ketinggian sekitar 10-20 cm sesuai dengan tingkat ketebalan tanah olah pertanian, biasanya 20 cm. Kemudian beberapa tanaman tumbuh di atasnya, dan akan ada aliran permukaan yang dialirkan dalam petak tersebut, dan lewat penyaringan kemudian air akan disalurkan ke dalam suatu tangki penyimpanan yang bisa juga mengkoleksi atau mengumpulkan sedimen yang terlarut. Kemudian kita bisa menyaring untuk memisahkan sedimen dari air tersebut dan akhirnya menghitung berapa banyak erosi yang terjadi. Pengukuran erosi yang berikutnya menggunakan metode sedimen atau DAS. Ingat kembali bahwa daerah aliran sungai adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pegunungan, tempat di mana air terkonsentrasi dan mengalir dari daratan menuju lautan. Pengukuran hasil sedimen secara langsung pada suatu subdas ataupun das dilakukan pada outlet suatu subdas atau das. Jadi ini adalah outletnya. Kemudian, jadi ini adalah outletnya, dan pengukuran hasil sedimen biasanya diintegrasikan dengan pengukuran kecepatan aliran sungai untuk menghitung debit dan berbagai variasi tinggi muka air sungai dari suatu subdas ataupun das. Kemudian kita bisa memperoleh kurva lengkung debit aliran dan kurva lengkung debit suspensi yang di dalamnya terkandung informasi tentang sedimen.
Jadi pemahaman yang digunakan di sini adalah bahwa jumlah tanah yang tererosi akan sama dengan jumlah akumulasi sedimen yang ada di outlet dan terukur melalui kurva lengkung debit suspensi tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran erosi dengan menggunakan survei profil tanah yang tererosi. Ini digunakan hanya apabila tanah tersebut memiliki horizon tanah yang terlihat jelas dan sudah berlangsung dalam durasi waktu tertentu. Dan ini dilakukan untuk menentukan tebal tanah yang hilang. Selain dengan melihat perbedaan ketebalan tanah dari profil tanah tersebut, bisa juga dilakukan analisis terhadap kandungan fosfat yang dilakukan untuk mengukur besarnya erosi. Penurunan kadar fosfat menunjukkan terjadinya erosi, dan sebaliknya peningkatan kadar fosfat di suatu lapisan tanah menunjukkan adanya sedimentasi. Yang terakhir adalah pengukuran erosi metode tongkat. Ini merupakan metode yang dianggap paling mudah, tetapi dianggap tidak terlalu akurat dibandingkan metode peta kecil. Metode pengukuran dengan tongkat atau stick erosi dilakukan dengan cara tongkat pengukur ditancapkan ke dalam tanah untuk mengukur besarnya erosi yang terjadi untuk suatu masa. Prinsip dasar pengukuran erosi dengan menggunakan metode tongkat adalah perubahan elevasi tanah. Dengan menancapkan stick semi permanen pada tanah, maka kita bisa menduga berapa banyak tanah yang terkikis atau berapa banyak tanah yang terendapkan di suatu tempat. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Saya harapkan penjelasannya cukup jelas. Jangan lupa untuk mendownload materi yang sudah saya print yang sudah saya siapkan di bagian bawah, dan jangan lupa juga untuk mengisi lembar evaluasi. Dan lembar evaluasi tersebut berisikan soal-soal yang jawabannya hanya bisa kalian isi jika kalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Oke, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dan sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.